Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan ada seorang raja. Raja yang begitu dermawan, raja yang begitu perhatian, raja yang begitu hebat, luar biasa. Selalu memperhatikan rakyatnya sehingga rakyatnya itu sejahtera. Kemudian bahkan bukan cuman hanya kepada rakyatnya, tapi juga kepada para guru-guru, bil khusus para ulama, kiai, para ustaznya. Luar biasa, dicukupkan, sejahtera lah. Nah, pada suatu hari raja itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih penyakit. Penyakitnya itu borok, uduk, gatal-gatal di kepalanya. Nah, sehingga tidak kuat, tidak tahan dengan penyakit yang dideritanya oleh sang raja tersebut. Nah, yang pada akhirnya raja itu berobat kemana-mana, ke dokter mana-mana, spesialis mungkin, bahkan bukan cuman istilah kata, bukan cuman medis, non medis pun bersyariat, ke para ulama, para kiai, orang-orang yang bisa lah istilahnya, berobat juga. Nah, yang pada akhirnya memutuskan para ulama itu untuk beristikharah. Istikharah, ditanya, singkat cerita, hasil istikharahnya itu yaitu obatnya itu hanya satu-satunya empedu yang ada di anak kecil, kira umuran 7 tahun 8 tahun, ya istilahnya lagi lucu-lucunya lah, anak yang seumuran itu 7 tahun 8 tahun, ya mungkin istilahnya kira-kira sekolah kelas 2 atau kelas 1 ya, kalau seperti itu ya. Nah, dicarilah sama raja, diutus untuk mencari anak yang seumuran itu. Cari ke sana ke sini terus, akhirnya dapatlah. Ternyata anak tersebut anaknya rakyatnya, termasuk rakyatnya sang raja, tapi dalam kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Nah, kemudian setelah itu pulang, utusan raja itu laporan sama raja, wahai tuan raja, anak yang sesuai ada dalam mimpi sang ulama tersebut ada di daerah anu ada. Kemudian apa? Kata raja itu, maklum seorang raja, coba minta anak tersebut, belilah, ditanya, bawa harta, uang segala rupa dibawa. Kata wallahu alam berapa karung dan berapa peti dibawa dengan tujuan mau membeli si anak itu. Nah, setelah itu datang ke tempat tersebut. Pas begitu datang, ditawarlah si anak itu, mau dibeli ceritanya. Apa bahasa sang ayah? Ayah itu walaupun memang keberadaannya di bawah garis kemiskinan, susah, tapi pastinya kalau terhadap anak itu sangat sayang sekali dan menolak untuk dibeli, tidak mau. Kata seorang ayah itu, gak mau dijual anak saya, walaupun saya memang keberadaan tidak punya apa-apa, tapi tetap saya tidak mau dan tidak terpesona, terpedaya dengan banyaknya harta. Saya lebih sayang kepada anak.
Tiba-tiba istrinya teriak, udah pak, jual aja anak itu, gampang kita bikin aja lagi, mungkin begitu bahasanya, istilah kasar kita begitu. Ya, akhirnya cekcok dijual ceritanya, beres, anak itu dibawa. Begitu sampai ke kerajaan, pada gembira, bersyukur, alhamdulillah. Raja itu senang karena memang menjadi suatu buah bibir, menjadi suatu ejekan bahwasanya malu mempunyai raja yang budukan kepalanya. Penyakit gatal mungkin seperti itu. Ya ibaratnya begini aja, kita misalnya lagi main kemana, dari mana? Oh dari negara anu. Oh yang rajanya budukan ya palanya, kan jadi malu. Itu sesuatu hal yang tidak enak didengar lah. Jadi bahan bulian mungkin bisa jadi. Kalau istilah zaman sekarang begini, dari desa mana? Oh dari desa anu. Oh yang lurahnya palanya budukannya, kan jadi malu kayak seperti itu. Nah akhirnya apa? Pada gembira ya, karena memang sudah dapat anaknya, nanya lagi sama para ulama tersebut, wahai para ulama, para kiai, para asatid, bagaimana ini? Anaknya sudah ada, gimana caranya? Si anak ini memang harus jadi obat saya. Kata para ulama itu, adanya itu, wahai Tuan Raja, obat untuk bisa mengobati penyakit yang Tuan Raja derita itu ampeduknya. Oh, berarti kalau begitu harus dibunuh dong si anak ini. Ya Tuan Raja. Coba musyawarah wahai para ulama, para kiai, apakah boleh kita mengorbankan satu nyawa demi untuk menyembuhkan penyakit yang diderita sama saya? Bukan riungan, kumpulan, musyawarah. Ya biasa. Teman-temanku sekalian, inilah diantaranya, karena memang para ulama, para kiai ini sudah dipenuhi kebutuhannya sama Tuan Raja, sudah disejahterakan sama Tuan Raja, pingin ini, pingin itu, selalu dipenuhi sama Tuan Raja. Akhirnya memutuskan, boleh, sepakat semuanya boleh. Yang pada dasarnya kan sebenarnya ya tidak boleh kita menyembuhkan penyakit, harus mengorbankan satu nyawa manusia, dikarenakan memang ya ada yang lain-lainnya. Akhirnya memutuskan boleh aja udah. Nah kemudian bagaimana caranya? Akhirnya Tuan Raja siap mau membunuh si anak itu, dan dibunuhnya itu memang harus sama Tuan Raja sendiri. Dibunuhnya itu harus sama Tuan Raja sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Dibawa ke suatu tempat sama raja itu. Selama dibawa sama raja itu, anak tersebut ngakak ketawa. Hahaha, ketawa terus-terusan. Raja merasa aneh. Tong, istilah bahasa kita, Tong, kenapa kamu ketawa? Padahal kan kamu mau saya bunuh, mau saya sembelih. Bahwa di dalam diri kamu itu ada empedu yang memang untuk menyembuhkan kepala saya, yang saya derita ini penyakit saya. Kata anak itu, percuma saya mau sedih, percuma saya mau menangis, percuma saya mau minta tolong. Saya mau minta tolong sama orang tua saya tidak menggubri saya. Orang tua saya sudah tidak sayang saya, sudah memilih harta dan bendanya. Saya mau minta tolong sama para ulama, ulamanya sudah tidak mau menolong saya. Nah kemudian udah Tuan Raja bunuh saya aja. Setelah saya dibunuh, nanti saya mau lapor sama Allah bahwa negara itu sudah kacau balau. Orang miskinnya sudah tidak ada peduli. Kemudian orang yang paham ngerti tentang agamanya, ulama kiainya sudah tidak mengerti. Udah bunuh aja. Mikir di situ Tuan Raja. Takut dia juga dilaporin sama anak itu sama Allah. Akhirnya mikir. Setelah itu apa? Apa yang terjadi? Nah teman-temanku sekalian, akhirnya berpikir si raja itu, udahlah dilepas saja. Si anak itu dilepas, lebih memilih tawakal kepada Allah, lebih memilih takwa kepada Allah, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, bahkan dalam hatinya ngomong, ya Allah ya Rabbana, mohon ampun saya. Istighfar terus-terusan. Ini memang salah ya Allah ya Rabbana.
mengapa saya melakukan sesuatu hal yang engkau haramkan, melakukan sesuatu hal yang engkau larang, demi untuk kesembuhan penyakit yang saya derita ya Allah. Padahal setiap penyakit pasti ada obatnya. Akhirnya di situ pasrah diri kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah nak, mohon maaf raja ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian harta yang telah aku berikan kepada orang tuamu, silahkan aku sedekahkan semuanya, gak usah dibalikan lagi. Nah, teman-temanku sekalian, apa yang terjadi? Si anak itu baru melangkah selangkah dua langkah hendak mau pulang ke rumahnya. Hakikat Allah, dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, penyakit yang diderita oleh sang raja tersebut seketika sembuh. Allah tadi luar biasa. Apa arti pelajaran buat kita semua? Kalau orang sudah berpasrah diri, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesulit apapun masalah yang kita rasakan pasti ada solusinya. Kalau dengan catatan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna di antara firman Allah, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, pasrah diri kepada Allah, mau melaksanakan perintahan Allah, mau menjauhi larangan Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar. Sesulit apapun masalah, sesulit apapun derita yang kita rasakan, kalau kita pasrah diri takwa kepada Allah, pasti ada jalan solusinya. Ini diantaranya Tuan Raja ini seketika sembuh, alhamdulillah. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Semakin kita bertakwa istiqomah dan mau melaksanakan perintahan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.